Putri Raja dan Pangeran Katak. Pada sebuah kerajaan yang sangat makmur, hiduplah seorang raja dengan putri-putrinya yang cantik jelita. Namun di antara mereka, yaitu si bungsu bernama Putri Mary, dikenal sebagai putri yang paling cantik. Istana mereka berdiri megah di tengah hutan lebat yang penuh dengan rahasia dan keajaiban. Pada suatu siang yang terik, Putri Mary pergi ke mata air yang jernih di tepi hutan untuk bermain. Ia membawa bola emas kesayangannya, melemparkannya tinggi-tinggi, lalu menangkapnya kembali dengan cekatan. Namun kali ini lemparannya terlalu jauh. Bola itu meleset dari tangannya, lalu jatuh ke tanah, dan menggelinding masuk ke dalam telaga yang dalam. Melihat bola emasnya tenggelam, sang putri pun menangis. Tangisannya begitu sedih hingga menggema di sekitar telaga. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam air. "Mengapa kau menangis, Tuan Putri?" Merasa terkejut, Putri Mary mengusap air matanya dan mencari asal suara itu. Namun yang ia temukan hanyalah seekor katak hijau besar yang mengapung di permukaan air. "Apakah kau yang berbicara padaku?" tanya sang putri dengan ragu. "Benar, akulah yang berbicara. Tapi berhentilah menangis. Mungkin aku bisa membantumu," ujar sang katak. "Bola emasku jatuh ke dalam telaga. Aku tidak bisa mengambilnya kembali," jawab Putri Mary dengan sedih. Sang katak berpikir sejenak, lalu ia berkata, "Aku bisa mengambilkan bola emas itu untukmu, tapi ada satu syaratnya. Kau harus berjanji akan menjadi sahabatku. Aku ingin makan bersamamu, duduk di sisimu, dan tinggal di istanamu. Jika kau setuju, aku akan segera mengambil bola emasmu, Putri." Putri Mary yang putus asa segera mengangguk. "Baiklah, aku berjanji," jawabnya. Meskipun dalam hatinya ia tidak percaya seekor katak bisa tinggal di istana. Mendengar jawaban itu, sang katak langsung menyelam ke dalam telaga. Tak lama kemudian, ia muncul kembali dengan bola emas di mulutnya. Dengan penuh semangat, ia melemparkannya ke tepi telaga. Putri Mary sangat gembira. Ia mengambil bola emasnya dan berlari kembali ke istana, melupakan janjinya pada sang katak. Namun, keesokan harinya, saat Putri Mary sedang makan bersama ayahandanya, terdengar ketukan di pintu istana. Suara kecil memanggil dari luar. "Putri, bukakan pintu. Kau telah berjanji padaku." Putri Mary terkejut. Dengan wajah ketakutan, ia mengintip keluar dan melihat sang katak. Ia segera menutup pintu dengan keras dan kembali duduk dengan wajah pucat. "Ada apa, anakku? Apakah ada bahaya yang mengancammu?" tanya sang raja. Bukan, Ayah. Hanya seekor katak menjijikan yang menagih janjiku," jawabnya dengan suara gemetar. Sang raja menghela nafas dan berkata dengan tegas, "Seorang putri tidak boleh mengingkari janjinya. Jika kau telah berjanji, kau harus menepatinya. Bukalah pintu dan sambut tamumu." Dengan berat hati, Putri Mary membukakan pintu. Sang katak melompat masuk dan mengikuti sang putri ke meja makan. "Angkat aku ke kursimu, Putri. Aku ingin duduk di sampingmu," kata sang katak. Dengan enggan, Putri Mary menuruti permintaannya. Para pelayan menyiapkan piring kecil untuk sang katak. Dengan lidah panjangnya, katak itu menyantap makanannya dengan lahap, membuat Putri Mary tampak merasa mual. Setelah makan malam, Putri Mary bergegas masuk ke kamarnya untuk menghindari tamu tak diundangnya itu. Namun saat ia berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara sang katak. "Wak, aku ingin tidur di tempat tidurmu, Putri." Sang putri tidak bisa lagi menahan kejengkelannya. Dengan kemarahan yang meluap, ia mengambil sang katak dan melemparkannya ke lantai. "Aku sudah cukup bersabar. Aku tidak tahan lagi," teriaknya. Namun, begitu tubuh sang katak menyentuh lantai, sebuah cahaya terang menyelimuti ruangan. Asap putih mengepul dan di tengah-tengahnya muncul seorang pemuda tampan dengan pakaian kerajaan.
Terima kasih Putri Mary, kau telah membebaskanku dari kutukan penyihir jahat, kata sang pangeran sambil tersenyum. Putri Mary terkejut. Hah? Apa maksudmu? Tanyanya. Aku dikutuk menjadi seekor katak, dan satu-satunya cara untuk kembali ke wujud asliku adalah jika seorang gadis melemparkanku dengan penuh emosi. Karena kau telah melakukannya, kutukan itu pun sirna. Putri Mary merasa bersalah karena telah memperlakukannya dengan kasar. Namun sang pangeran hanya tersenyum lembut. Jangan khawatir, aku memang harus membuatmu marah agar kau membebaskanku. Akhirnya, sang pangeran dan Putri Mary menjadi sahabat. Seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Sang pangeran melamar Putri Mary dan mereka menikah dalam sebuah pesta yang megah. Kerajaan pun bersukacita dan mereka hidup bahagia selamanya.